أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kang kawula hormati para alim wal ulama fi hadzal qaryah wa fi hadzal majlis fi baladina hadza Indonesia, wa khususan sahibul fadilah Kiai Haji Rakai Muhammad, para Gus, para Bunyai Sutri Nurul Ainiyah, santriwan santrimati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, di situasi yang benar-benar sangat sibuk sekali hari ini, jenengan semuanya masih menyempatkan untuk tilawatil qulub, mentilawahi hati dalam bentuk kajian atau ngopi. Saya yakin jenengan ini orang-orang yang amat sangat sibuk sekali, ngalah-ngalahi menteri sibuknya. Kulo yakin itu ada yang berprofesi sebagai kepala dinas pertanian, sangat sibuk sekali, nggih. Berurusan dengan pangan. Ada yang berkaitan dengan kepala dinas perhubungan, ukur dalan. Ada yang berkaitan dengan kepala dinas penerangan, ngomong. Kalau yakin jenengan ini orang-orang sibuk semuanya. Jiu ini ada sekitar 4.000 penduduknya. Tapi kemudian yang hari ini hadir jasadnya wakilnya. Jadi yakin bahwa diri kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah karena kita berada pada jalan yang memang Allah arahkan. Kalau dulu umi saya selalu nyaranin pagi itu sholat istikharah. Habis sholat duha, sholat istikharah. Saya selama kuliah saya jalanin itu. Istikharah itu bukan kemudian karena kita ragu memilih. Nah, jadi tahapan pertama istikharah itu karena memiliki banyak pilihan. Misalnya Ustadz Mismun ini punya banyak pilihan perempuan misalnya, misalnya, salah satunya itu juga sudah dipilih oleh Kang Ahmad misalnya, akhirnya kan SMS, sahabat makan sahabat, ya kak apik lho rek, yo. Akhirnya Ustadz Mismun ini melakukan sholat istikharah. Istikharah ini adalah sholat untuk memantapkan hati yang kemudian kita memilih sudah benar-benar yakin. Ini tahapan istikharah yang pertama. Tapi yang kedua, istikharah itu sebagai bagian dari langkah preventif. Preventif itu maksudnya ya seperti payung ini, seperti kemudian hujan atau nggak ada hujan, kita menyiapkan payungnya. Jadi biar nggak kemudian salah langkah.
Saya coba tekun itu sholat istikharah pagi habis sholat duha itu. Jadi setiap keputusan, karena kita hidup dari kebijakan yang kita ambil. Hari ini kehidupan kita dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Hari ini Kang Ahmad di sini karena keputusan-keputusan yang diambil. Jenengan hari ini menikah juga karena keputusan-keputusan yang diambil. Pasti dengan segala pertimbangannya. Wis mikir tuh wow wisan. Demun mengapa kemudian memilih Dejum? Pasti wis mikir tuh wow. Hah? Gitu. Penggo berarti ya. Antara kecintaan dengan kecelakaan ya. Sekadung. Nah. Jadi kita hidup hari ini menjalani dari hasil dari keputusan-keputusan yang kita jalani. Iya kan? Hari ini memutuskan tuh, aku tak ngaji. Bagaimanapun resikonya, itu keputusan. Siapa yang kemudian mempengaruhi? Hati rek, kerentek hati. Mbuh wong ngomong ya apa, pokoknya aku budal ngaji. Sembarang karpe wong is kang urus. Ini persoalan keputusan jenengan. Berangkat ya berangkat. Itu. Saya alhamdulillah 3 minggu ini benar-benar belum bisa ke pondok sama sekali karena harus keliling dari Aceh sampai ke NTT. Ya iku ngukur dalan nih, ngukur langit ya. Nah, artinya bahwa menciptakan keputusan besar dalam kehidupan itu dimulai dari bagaimana kemudian cerdasnya diri kita mengkaji, memilih setiap keputusan yang kita yakini. Karena banyak orang yang jatuh hidupnya karena salah memutuskan sesuatu. Tampaknya kalkulasi ini ngeten yai. Kalau niki nggak ada ide, kalau badhe sadian ngeten yai, modalnya sak menten, tibake bablas angine. Cara kaya itu bisa ditiru, tapi jatah kaya nggak bisa ditiru. Cara kaya bisa ditiru. Sampean bisa niru gaya siapapun untuk menjadi orang sukses, tapi perhatikan, ada jatah kesuksesan yang kita nggak pernah tahu. Dari mana kemudian jatah sukses ini? Dungone wong tua. Orang tua kita, mbah-mbah kita. Hari ini jangan kumpul di sini dalam rangka menaikkan itu, melangitkan itu. Saya hari ini bisa keliling Indonesia, keliling dunia karena doa beliau-beliau. Betul, saya dulu masih kecil jarang sekali ngaji. Jarang ngaji karena mbah dulu ngajar, saya tidur sampingnya mbah gitu. Mbah saya kebetulan satu kamar sama abahnya Gus Dur, Yai Wahid Hashim, di pesantren Ummul Qura di Mekah. Jadi saya nggak pernah ngaji. Saya dulu anti pesantren karena capek melihat kiai-kiai gus-gus yang kebanyakan ngomong, jarang turun jalan. Nah, akhirnya kemudian saya menghindari pesantren. Ternyata juga harus punya pesantren. Tapi lebih pada kemudian ngangkat bagaimana kemudian kurikulum di pesantren ini menjadi real dan nyata, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya konsepsi Islam tentang muamalah. Muamalah ini kenapa? Berdagang, dagang ya. Bagaimana kemudian konsep Islam dalam berdagang biar gampang dari wong sugih, berbisnis biar gampang jadi orang, biar pantas dikayakan Allah. Itu ada konsepsinya. Muasyarah, pergaulan, muamalah, muasyarah dalam pergaulan itu ada konsepsinya. Kemudian dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari yang gampang kita aplikasikan.
Jadi Islam itu benar-benar menjadi ilmu yang bisa dilakukan, bisa dijalani oleh semua status pendidikan mulai dari TK sampai profesor, doktor. Jadi gampang pemahamannya. Kok dulu kan belajar tentang tasawuf aja dulu susah. Belajar tasawuf susah dulu. Jangan harus ngaji, minimal sudah pernah ngaji 15 sampai 20 tahun baru diberikan materi tasawuf. Dulu begitu. Belajar tentang hakikat sholat saja minimal ngaji 15 tahun baru dapat materi hakikat sholat. Sementara baru masuk di Al-Maghribi langsung hakikat wudhu dan sholat. Mereka ngeten. Itu pun sampai hari ini jenengan mungkin banyak yang nggak paham. Maksudnya ya apa wudhu bolak-balik, bagaimana maksudnya? Ada yang nggak paham di sini? Saya nggak paham tak kayak beras deh. Anak beras itu. Tentang wudhu, monggo. Maksudnya tentang wudhu secara umum, monggo. Silakan. Coba, saya pengen nge-review ini. Karena wudhu itu bagian dari hidroterapi, terapi air. Monggo. Ustadz Mismun, alhamdulillah Ustadz Mismun ini selangkah lagi beasiswa S1 di sekolah tinggi Ar-Rasyid. Iya, sudah tes beasiswa 2 kali sudah lulus. Alhamdulillah. Nggih. Dan akan jadi mahasiswa nantinya ya. Wah. Karena kan kalau mahasiswa kan biasa wah. Kuliah wis tuwek mahasiswa. Wow. Monggo. Ayo Ustaz Mismun, terangkan saya tentang wudhu. Monggo, silakan. Ahmad. Oh ya udah ada. Secara saya yaitu mensucikan diri dari berdiri. Nanti mahasiswa menerangkan berdiri. Enggak. Nanti mahasiswa itu menerangkan berdiri. Matanya ke publik. Nah, matanya ke sana. Nah, ngono rek. Rambutnya hilang mulai gak kereng. Jadi penting. Dengan dari kecil sampai sekarang. Bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia nih. Lagi nih kok. Nah, dengan dari usia SD sampai dewasa saat ini, pemahaman tentang wudhu apa yang bisa dipahami? Pada waktu ngaji dulu saat masih SD, sudah lupa ingat ini. Nah, wudhu secara syariat, ya, Bapak Guru. Niku. Yaitu rukunnya dana. Ayo diawasi. Rukunnya dana dan secara apa? Secara hakikat itu membersihkan hati atau rohani. Kan di diri kita ini kan ada 2 bagian zahir dan bagian batin. Nah, yang sering kita lupakan adalah bagian batin. Jarang kita tahu. Yang sering difokuskan pada diri kita perilaku setiap hari
itu adalah pergerakan zahir secara fisik, secara mata zahir. Karena penilaian pertama itu kita kebanyakan melihat dari sudut pandang mata zahir. Tapi dengan pengakuan secara mata zahir, kita pasti bisa merenung untuk mencapai mata hati. Terkadang belum kita renungi, belum kita pahami, tapi langsung kita nilai atau langsung kita vonis. Nah, membersihkannya apa? Yang seperti disampaikan oleh Pak Yayati tadi. Membersihkan yaitu mengakui, terutama mengakui apa yang sudah kita kerjakan. Jangan kok mengakui. Tadi bingung ini. Mengakui ya, pertama perbuatan apa saja kan jangan semua kan tahu apa visinya mengerjakan, misalkan mencari bawahnya, tapi pikirannya arahnya mencari nomor 2 ya, misalnya mencari 2. Nah, abang ya sering nyampe akan datang jenengan kan? Ya, ini bahasa Cina lah. Nah, abang ya sering nyampe akan pada kita semua. Terkadang pada kita sekarang di sini, tapi pikiran, hati kemana-mana. Bahkan tak terarah, ambulan bersisa. Nah, gimana cara membersihkan? Gimana aku menyadari? Terkadang kita tak tahu sadar, terkadang kita menghilangkan jejak atau menghilangkan secara cuma-cuma. Nah, bodoh itu bodoh kembali kepada diri. Berapa lama jenengan ngaos tenan maghribi setiap hari Selasa, malam Jumat Legi? Berulang kali Abah, Yaya Habib, bahkan anak-anaknya Abah Yasin yang memberikan kajian, mengulangi hal tersebut itu berapa ratus kali dari zaman 2000 berapa. Soalnya jarang kita memahami, jarang kita kembali pada diri. Sering kita untuk melihat dari luar diri. Nah, jadi kemudian jenengan, terutama pula jenengan mulailah sekarang melihat setiap hari itu mengoreksi diri. Mengoreksi apa? Ini kesadaran. Nah, jenengan mau sumbang contohnya, misalkan contoh habis ngoceh bawang mau, pikirannya ke arah mau sumbang mari dilono diucap orang ya. Yuni kuanjane terus dari utang dan lain-lain. Lah, nah, ngoceh bawang kan jenengan kan mikir hal tentang itu, mikir langsung melbunang hati dari nyasar gak suwe menisap terus. Nah, kenapa sih tidak diajarkan tentang wudhu? Wudhu itu apa? Kalau secara hakikat, wudhu itu melepaskan itu harus butuh kerelaan. Jadi kita tuh kalau misalkan siapa saja yang punya salah pada kita harus legowo, punya hati yang bisa memaafkan. Kenapa sulit sih? Karena kita belum mengenali diri sedalam mungkin. Karena apa? Kok karet ini?
itunya. Beras. Ulang. Saya dipahami itu ya. Kan ada yang dipahami dan ganting itu. Betul, satu itu ya. Betul, betul. Ayo, pelopani berasal. Jawab pertanyaan dulu ya. Loh, iring-iring loh. Pertanyaan ternyata kurang tahu ya. Tapi mungkin ada saya jawab atau menjelaskan apa proses. Bonus loh ini. Sekarang apa yang bisa dipahami yang saya sampaikan sedikit ini tadi? Angkat tangan. Satu poin. Nah, untuk gigi pun, untuk gigi. Oh, tenang. Satu kata. Nih, enggak dengan asali sing kalau saya Satu kata. monggo satu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya itu kalau dimarahi orang harus sabar. Kalau ya semuanya kalau diucapi orang apa juga harus menyadari harus sabar. Tapi ada di kebuktian Gimana mah? Ya Allah, kaki ngumpet. Astagfirullahaladzim. kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kita harus ridho. ya bisa Supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak lihat. Namanya menerima dan menyampaikan. Itu kalau jenengan dikaji di kajian keilmuan yang sekarang, orang yang mampu menerima yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan dia, maka dia bebas penyakit. Itu ada namanya trainingnya forgiveness training. Itu mahal sekali, khusus untuk belajar menerima. 3 hari trainingnya. Per orang bayar 750.000. Namanya forgiveness. Ada pakarnya, besok saya datangkan ke dalam sini. Namanya Dr. Ning Ita Fajri. Punya pesantren di Darul Ulum. Ning Ita teman saya, dokter dia. Dokter psikiater dan dokter medis. Bikin pelatihan namanya tentang bagaimana belajar menerima. Karena yang membuat kita konflik dalam hidup ini gak dalam menerima. Akhirnya sering tukaran. The war is truth versus truth. Peperangan itu kebenaran melawan kebenaran, bukan salah lawan benar. Jenengan bertengkar sama suami karena kodok ngaku benar. Kalau ngaku salah, hebat ya kalau ngaku salah. Top. Kalau ngaku benar. Orang yang berada di atasnya itu adalah orang yang wisdom, bijaksana. Yang bijaksana. Yang kemudian lillah, rela, ridho. Sembarang ya Allah. Nek niku yang menjadikan diri kula lebih takwa terjadi. Sembarang bersama seserahan menyerahkan ke Allah itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan malaikat yang nggak punya nafsu bisa nafsu dengan memarahi orang yang menghina orang yang sabar itu. Itu terjadi ketika di Rasulullah dakwah di
Tapi kapan-kapan aja dengan longgar, wajah pelan-pelan toek gitu. Itu ada beberapa tempat yang Rasulullah memang dilempar oleh kotoran gitu aja. Masya Allah. Energinya luar biasa. Oke, tema besar hari ini adalah tentang kemerdekaan jiwa. Karena kita menyiapkan diri kita dari merdeka. Jangan katakan diri Anda orang yang merdeka kalau masih dijajah oleh istri. Jangan katakan istri suami Anda merdeka. Protes. Dan silakan sobek kalender jenengan kalau ada bulan Agustusnya. Nek se dijajah. Karena penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September. Agustus silakan. Loh, kok nggak ada Agustusnya mah? Mama belum merdeka. Setengah tiang. Setengah tiang ya. Belum merdeka dari angsuran dan cicilan. Waduh, emang. Saya akan mengutip satu ayat di surat Al-Fajr tentang kemerdekaan jiwa. Surah Al-Fajr ayat 20 ayat 19. Saya akan baca aja dengan silakan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama? Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah, kembali. Kalau definisi kembali itu berarti kan awalnya memang tenang, memang mutmainnah,
balik kan? Balik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah dalam golongan hamba-Mu dan masuklah ke dalam surga. Kita mungkin merdeka dalam konteks peperangan, tapi peperangan yang jauh lebih besar di era milenial itu adalah namanya cyber, perang melawan pikiran, perang melawan perasaan, perang melawan ketakutan, perang melawan kekhawatiran. Mak-mak mulai khawatir terhadap masa depan anak-anaknya. Bapak-bapak mulai khawatir terhadap pulang lebih lambat di Seneni bojone. Ini peperangan, belum kemerdekaan. Jadi banyak orang mati karena dibom oleh pikirannya sendiri. Banyak orang mati muda karena diracuni oleh pikirannya sendiri. Dan itu nyata. Nah, dunia ini ada 8 miliar manusia yang tercatat. 8 miliar manusia. Sekarang ada kenaikan 8,2 miliar manusia di dunia ini. Dan negara yang paling bahagia itu bukan Indonesia. Negara yang paling bahagia itu adalah Swedia. Negara paling bahagia. Gaji guru TK di sana itu sekitar per bulan 96 juta. Ini guru TK. Negara yang bahagia. Kemudian Finlandia. Negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka mengaplikasikan konsep muslim tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang ketaatan terhadap atasan, terhadap guru, luar biasa sekali. Jadi jarang kemudian hampir tidak ada angka bunuh diri di situ. Jepang itu negara yang sangat maju, tapi bunuh dirinya tiap hari bisa 10. Itu Jepang. Jepang pinggirnya ini Kali Soko. nah iya. Ini kan negara maju, Jepang. Jadi kan jaga mikir pengen kerja enggak. Tapi kemudian negara yang paling tenang ya, Indonesia. Dan Indonesia paling tenang di Jiu. Tenang. Iya, orang tenang ya. Lali ya. Nah, Allah tuh memanggil lagi jiwa-jiwa yang kemarin tertahan dan kemudian yang belum merdeka. Makanya memang kemerdekaan ini bukan kemudian sekedar merdeka begitu saja. Karena Indonesia ini menjadi inti dunia. Ketika kita memekikkan kemerdekaan nanti, dengan memekikkan kemerdekaan, ia merdekakan semuanya. Saya kebetulan malam renungan kemerdekaan ngisi acara di Bima. Bima itu naik pesawat 3 kali, darat sekitar 6 jam di NTB. Renungan malam kemerdekaan. Jadi banyak orang yang merdeka dan pasang bendera, tapi coba lihat ke dalam lagi. Makanya jadikan momen kemerdekaan sebagai renungan dan sama-sama doa bersama bahwa ayo merdekakan diri kita dari serangan pikiran sendiri. Ini bahaya. Penyakit pembunuh nomor 3 di dunia. Jadi dengan tahu, pertama stroke, pertama jantung, yang kedua stroke, yang ketiga diabetes, darah tinggi. Ini di dunia, bukan di Sidoarjo. Ini dunia survei dulu. Berarti bahwa pikiran dan cicilan. Nah, itu ya. Ibu segala cicilan. Tapi survei membuktikan bahwa pengusaha jantungnya lebih sehat dibandingkan pegawai negeri. Tanya kamu semua ya. Pengusaha jantungnya lebih sehat daripada pegawai negeri.
nagih gak mempan. Hah? Kebal bisa. Menjadi terbiasa. Sing nagih model apa gak mempan. Pegawai negeri ditagih geblak, Pak. Pengusaha tenang. Aman. Nek aku sore ini. Enggak ada ini hebat. Makanya jantung para pengusaha itu lebih sehat dibandingkan ASN luar negeri. Jadi kan banyak macam. Iya. Nah, ayo makanya momen merdeka itu merdeka semuanya. Merdeka semuanya. Jangan kemudian emak-emak hilang senyumnya hanya karena persoalan yang sepele banget. Karena senyuman ini yang kemudian menarik rezeki. Senyum itu berarti kan indikasi bahagia. Jiwa kita tidak tertahan dan meronta, nggak tertekan. Kita benar-benar bahagia. Orang bisa pura-pura ketawa, tapi nggak bisa pura-pura bahagia. Pura-pura bisa, pura-pura senyum. Nah, coba aja itu pura-pura senyum lucu. Palsu. Jadi ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mugi-mugi memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadi sumber inspirasi kita semuanya. Kita dimerdekakan Allah dalam semua urusan buruk dan kemudian dimerdekakan Allah dalam segala kekhawatiran apapun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat membawa kita merdeka jasad dan jasad. Amin. Selanjutnya kolaborasi pengasuh utama waktu dan tempat kalau persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.